Ya, pertama-tama puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali di tahun yang baru ini. Ya, sekarang sudah minggu ketiga ya. Jadi saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu semuanya. Kita minggu ketiga ya. Dan terima kasih kepada majelis yang sudah mengundang saya untuk boleh melayani di tempat ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hidup kita ini tidak lepas dari rencana kita. Dari pagi sampai malam, ya. Kita selalu punya rencana. Ntar siang makan apa, malam makan apa. Yaitu kegiatan kita sehari-hari. Lebih jauh lagi, apa? Bagaimana dengan pendidikan anak-anak saya? Bagaimana dengan studi saya yang masih studi? Bagaimana dengan usaha saya, pekerjaan saya, dan seterusnya. Kita terus banyak rencana, begitu banyak sekali ya. Sampai lupa prioritasnya apa sih hidup kita ini. Harusnya ada prioritas. Nah, jadi pertanyaan utamanya, apakah kita mempersiapkan hidup kita ini dipimpin Roh Kudus? Nah, kalau Roh Kudus memimpin kita, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita akan belajar dari Yosua, ya. Belajar dari Yosua bagaimana hidup dia yang selalu mempersiapkan diri dia untuk hidup dipimpin Roh Kudus. Ketika Yosua menyadari hal ini dan kita seluruhnya menggantungkan dirinya pada Roh Kudus, maka kita bisa melihat dia dapat melakukan tugas-tugas dengan baik dan benar. Tidak sekedar baik, tapi benar. Karena dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Yosua pasal 1, ayat 1 sampai dengan 9. Hidup dipimpin Roh Kudus, saya akan bacakan untuk kita semua. Penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah meninggal, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah kanan sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana Allah menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua luar biasa sekali ya. Setelah Musa mati, dia diutus atau diberi tugas oleh Tuhan menjadi pengganti Musa. Nah, tugas pertama ya pasti membawa bangsa Israel setelah Musa meninggal di Gunung Nebo, dipimpin oleh Yosua mau masuk ke Kanaan. Tapi satu problemnya, harus menyeberangi sungai Yordan. Kita lihat ya ayat yang kedua.
Hambaku Musa telah meninggal, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan. Satu ya, seberangi sungai Yordan. Lalu yang kedua, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka. Simple ya kelihatannya. Dalam satu ayat ada dua perintah, itu perintah yang sangat luar biasa dan tidak mudah bagi Yosua. Masalahnya besar sekali sebetulnya ya. Yang pertama, seberangi sungai Yordan. Kedua, masuk negeri Kanaan. Nah, sekarang kalau kita coba melihat kondisi sungai Yordan itu seperti apa. Ya, kira gambarnya saya ambil dari internet ini. Jadi itu ada sungai Yordan, panah merah itu ya. Dia harus nyebrang sungai Yordan. Kota yang pertama mereka hadapi adalah Yeriko. Nah, lalu ada lagi yang menggambarkan betapa dalamnya, betapa lebarnya sungai itu. Ya, kira-kira lebarnya 2 mil atau 3,2 kilometer, kedalamannya sampai 30 meter. Nah, jadi problem yang pertama bagi Yosua, apa? Menyeberangi sungai Yordan. Cara nyebrang bagaimana? Mau berenang? Apa bisa? Mereka, orang Israel yang dipimpin oleh Yosua adalah mereka yang lahir di padang gurun, generasi kedua. Generasi pertama sudah mati, semuanya dari Mesir, generasi pertama sudah mati semua. Sekarang generasi kedua lahir di padang gurun. Setelah apa bisa mereka berenang? Kapan berenangnya di padang gurun ya? Kapan belajar berenang? Di padang gurun gak ada air. Jadi satu problem yang besar sekali buat Yosua, memimpin bangsa Israel nyeberangi sungai Yordan. Kita coba menganalisa. Bisa nggak berenang? Tanda tanya besar. Ya mungkin ada 1-2 yang punya bakat alamiah, bisa langsung nyebrang, berenang. Tapi dalam tuh ini sungainya, pada ada 2 juta orang. Berapa lama butuh waktu nyebrang 2 juta ini? Belum ternaknya dan segala macam. Jadi opsi pertama berenang, aduh kelihatannya nggak masuk akal ya. Opsi kedua apa? Bikin jembatan. Jembatan bisa? Lah jembatan kan perlu bahan, perlu materi, perlu kayu. Kayunya dari mana? Di daerah itu dekat sungai Yordan, daerah sini dapatkan kayu yang besar sangat-sangat sulit. Di opsi kedua nggak mungkin bikin jembatan. Pertama secara teknologi ya begitu lebar jembatannya, gimana bisa? Terus sekarang sih oke, ada besi, ada beton dan segala macam. Dulu hanya kayu yang mereka kenal. Jadi opsi kedua bikin jembatan dihilangkan. Nggak mungkin bikin jembatan. Yang ketiga ini agak mending. Bikin kapal. Tapi kembali problemnya, bikin kapal? Iya perlu kayu lagi. Perlu ahli yang bikin kapal. Dan berapa banyak kapal dibutuhkan? Ngangkut 2 juta orang itu loh. Jadi buat Yosua, aduh mak, gak mungkin nyebrang sungai Yordan. Nah itu baru tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah ayat yang sama, yaitu apa? Masuk ke Kanaan. Apakah Kanaan pada waktu itu kosong? Enggak, ada bangsa-bangsa asli Kanaan. Kita bisa tahu dari mana? Ya sekarang sampai sekarang. Kan ada problem antara Israel dengan Palestina. Enggak selesai-selesai sampai sekarang. Jadi artinya dari dulu sudah ada orang asli Kanaan. Apakah mungkin mereka bilang sama Israel, Israel masuk. Welcome. Ini kan tanah perjanjian. Tanah jadikan Allahmu supaya kamu bisa menempati di sini. Apakah mereka bertindak seperti itu? Pasti tidak. Kamu masuk, oke kita perang. Karena kami ribuan tahun tinggal di sini. Kamu kan sudah pergi ke Mesir sono. Sekarang mau balik lagi ke sini, ya nggak bisa lah. Jadi pasti ketika Yosua akan masuk ke Kanaan, pasti perang. Nah problemnya apa kalau perang? Apakah mereka biasa berperang? Bangsa Israel 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Yang tua-tua mati, tinggal yang muda di padang gurun. Ya pasti pengalaman perangnya tidak banyak. Bisa perang? Bisa.
tapi tidak banyak. Karena memang tujuan mereka kan bukan untuk perang. Eksodus menuju ke tanah perjanjian. Ini yang bikin pusing Yosua. Sungguh tidak mudah tugas dia. Yosua masuk Kanaan, nah dia harus berperang melawan bangsa asli Kanaan yang ada pada waktu itu. Dan pasti bangsa asli biasa berperang dibandingkan bangsa Israel sendiri. Disungguh pusing Yosua. Tapi apa? Yang luar biasa, Yosua jujur. Dia ketakutan itu dia tulis di sini, ya, dia mengatakan, Tuhan mengatakan kepadaku, jangan kecut hatimu. 6, 7, dan 9. Kita lihat ya. Yang 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang ke-7 juga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 9 juga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya sampai 3 kali. Yosua menulis ini tapi betapa takutnya dia, betapa gentarnya dia ketika dia harus masuk ke tanah Kanaan. Maka dia jujur mengatakan semua perasaan hatinya. Dia menulis, Allah mengatakan demikian. Kitab Yosua kita tahu Yosua yang menulis. Jadi dia ungkapkan perasaannya dengan jujur dengan apa adanya. Aku gentar, aku takut, tawar hatiku. Kecut ya istilahnya di Alkitab, gentar dan kecut hati. Maka luar biasa sekali Yosua. Apa yang dia lakukan? Ya. Ayat yang ke-10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah pada bangsa ini demikian. Siapkanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Di Yosua pasrah penuh kepada Tuhan. Dia pasti datang pada Tuhan, dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, Engkau berikan perintah kepadaku. Seberang sungai Yordan, aku enggak tahu caranya gimana. Masuk Kanaan, berperang di bangsa asli, aku juga enggak tahu gimana caranya. Tapi luar biasa Yosua. Ayat 11 dikatakan, pada pengatur-pengatur di para pemimpin kelompok-kelompok itu, maju, karena Tuhan beserta dengan kita. Mari kita belajar ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama kita melihat di sini ya. Nah, kepatuhan terhadap perintah Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan dalam pertempuran. Yang ketiga, menuntun bangsa Israel dalam ketaatan pada Tuhan. Ini Yosua luar biasa sekali. Di tengah ketakutan dia, di tengah kegalauan hatinya, dia tetap melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa yang mungkin kita bisa mencontoh mereka, mencontoh Yosua. Itulah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita lihat yang pertama. Kepatuhan terhadap perintah Tuhan. Pertama kali, ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, tadi jembatan nggak mungkin, berenang nggak mungkin, kapal nggak mungkin. Lalu apa? Tuhan perintahkan, bawa tabut perjanjian itu, baru imam 4 orang, masuk ke air, tidak tenggelam, di bibir pantai saja, berdiri di situ. Nanti kamu lihat apa yang terjadi. Yosua pasal 3, luar biasa. Ketika imam itu menjejakkan kakinya ke air, ya sebatas mata kaki, tidak tenggelam semua ya, sambil memanggul tabut itu, air berhenti mendadak, membuat seperti tembok gitu. Jadi bangsa Israel bisa melewati tanah yang kering itu. Luar biasa sekali. Persis seperti Musa membelah laut Teberau. Sekarang Yosua. Tuhan membuktikan Tuhan tetap setia ketika kita patuh kepada Tuhan. Jadi masalah pertama sudah diselesaikan oleh Tuhan. Sungai Yordan terbelah. Mereka menyeberang, masuk ke kota, mendekati kota Yeriko. Nah sekarang kesulitan yang kedua, melawan Yeriko.
Kota-kota pada zaman dulu, itu kotanya dikelilingi oleh benteng. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin pernah ke Jogja atau ke Solo, ke Kesultanan sana, ada tembok begitu tebal, bisa sampai 1 meter. Jadi kalau waktu itu dibom pun juga masih meriam ya, waktu itu zaman dulu meriam ya. Nggak akan jebol tembok itu. Dan istana di dalam keliling tembok itu. Begitu tebalnya. Orang-orang Yeriko juga membuat tembok sekeliling kota mereka. Dan ada satu pintu masuk, keluar masuk ya, orang bisa melihat. Ada penjaga-penjaga di atas, lihat siapa saja yang keluar masuk, dan mereka mengenali, ini penduduk Yeriko atau bukan. Mereka mengenali. Sehingga ketika Yosua kirim pengintai untuk masuk Yeriko, langsung diketahui ada orang asing masuk. Mungkin dari tingkah lakunya yang nggak ngerti, kanan kiri dia nggak ngerti, pakaiannya juga berbeda, dan mungkin juga penjaganya hafal rakyat di situ. Sehingga tidak mudah sekali mengalahkan Yeriko. Dikelilingi tembok yang begitu tinggi, begitu tebal. Ya, waktu itu jelas belum ada meriam ya. Jadi perangnya apa? 1 lawan 1. Dengan panah, dengan pedang, dan seterusnya. Tapi perintah Tuhan aneh sekali. Yosua pasal 6. Apa uniknya? Tuhan bilang, Yosua, kamu dan pasukanmu kelilingi tembok Yeriko 1 hari 1 kali. Tidak bersuara, kelilingi saja. Oke, selama 6 hari. Nanti hari ke-7 khusus ya. Jadi waktu hari pertama bangsa Israel kelilingi tembok itu, tentaranya ya, orang-orang Yeriko mungkin terheran-heran atau lihat, gila kali ya orang Israel ya. Katanya mau perang. Loh kok cuma jalan-jalan kelilingi tembok. Nggak ada suara lagi. 1 kali, 1 hari selesai. Terus masuk lagi ke tentaranya. Hari kedua, tentara Yeriko udah siap-siap ya. Kalau perang gua siap nih. Sama lagi, keliling lagi. Dari ujung muterin, selesai, balik lagi. Selesai. Ini mau perang apa mau main-mainan sih ya? Mau main drama kali ya orang Israel. Orang Yeriko berpikir seperti itu. Sampai ke hari ke-7. Hari ke-7, nah perintahnya unik dari Tuhan. Kelilingi 7 kali benteng itu. Nanti pada putaran ke-7, para imam tiup sangkakala, lalu yang lain teriak. Aneh ya, katanya mau perang tapi kok hanya keliling-keliling, keduanya teriak-teriak saja. Ya sudahlah, tapi itulah Yosua, patuh kepada perintah Tuhan. Dia kelilingi tembok itu pada hari ke-7, sungguh. Yang putaran ke-7, dia teriak, semua teriak keras sekali, dan mukjizat terjadi. Temboknya runtuh. Israel menang, bisa mengalahkan Yeriko. Bapak Ibu yang sekalian, di tengah banyaknya pilihan hidup kita, kita diajarkan taat kepada firman Tuhan. Kita boleh mencontoh Yosua. Kehidupan kita sehari tentu tadi dikatakan banyak pilihan, milih A, milih B, dan seterusnya. Pilihan-pilihan yang besar yang kita hadapi setiap hari apa? Milih pekerjaan, kita sudah lulus, mau kerja di mana? Atau sudah bekerja, mau pindah kemana? Pilihan pekerjaan itu pilihan yang besar. Keperluan yang besar, bukan sembarangan. Mungkin memilih pasangan hidup, berarti pasangan yang seumur hidup kita. Itu juga keputusan yang besar, bukan main-main itu. Atau kita memilih tempat tinggal yang dimana kita dekat dengan tempat kerja kita, atau banyak sekali pertimbangannya. Itu kepentingan-kepentingan yang besar yang perlu kita pikirkan. Kepentingan yang kecil, ya tugas kita sehari-hari. Bagaimana kita setiap hari bisa bekerja, kita bisa sehat, atau kita bisa dagang, dan seterusnya. Tapi intinya apa dari sikap Yosua ini? Kita diingatkan untuk selalu mengutamakan kehendak Tuhan. Dan hindarilah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan
ajaran Tuhan. Contoh, di dalam kehidupan sehari, dalam pekerjaan kita tergoda untuk berkompromi dengan nilai-nilai moral atau etika. Padahal kita tahu, nggak boleh. Nilai moral, nilai etika, kita melakukan hal itu. Tapi gimana Pak, kalau saya nggak ikut-ikutan cara dunia, gimana saya bisa punya pekerjaan, gimana saya bisa mempunyai proyek, dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, contoh Yosua, tetap setia kepada Tuhan, setia pada janji Tuhan. Mungkin nggak populer, mungkin apa? Tidak menguntungkan. Proyek besar, tapi harus perlu menyuap. Saya nggak bisa, hati Indonesia katakan tidak bisa. Nggak menguntungkan bukan? Tapi itulah yang Alkitab ajarkan pada kita. Mari kita lihat yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yosua setelah patuh perintah Tuhan, lalu mengandalkan Tuhan dalam pertempuran. Nah, ini ada satu kisah Yosua juga, perang melawan bangsa Amalek. Ini jauh sebelum Yosua masuk ke Kanaan, jadi waktu Musa jadi pemimpin. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan bangsa Amalek, harus bertempur. Musa perintahkan, Yosua kamu maju perang melawan bangsa Amalek. Yosua waktu itu masih muda, berani. Ya, masih muda. Lagi ada Musa. Ya. Loh, Yosua berperang melawan bangsa Amalek. Tidak mudah. Karena kembali, orang Israel tidak biasa berperang. Tapi apa yang dilakukan Musa? Musa naik ke atas bukit, lalu dia berdoa di atas bukit. Dan Tuhan mengendaki. Ketika tangan Musa ke atas, bangsa Israel menang perang. Ketika tangannya, dia udah tua Musa dah, hampir 120 tahun, dan Musa meninggal 120 tahun waktu perang, ya mungkin 100, 110 kira-kira begitu. Minimal sudah tua ya. Tidak bisa lama-lama tangannya ke atas, memberkati bangsa Israel. Turun. Kalau turun, kalah Yosua perangnya. Lalu apa? Dua orang, Harun dan Hur, menopang tangan Musa di kanan kiri. Tetap teracung ke atas begini. Dan mujizat terjadi. Mereka menang perang. Di Yosua tahu, kemenangan dia bukan kehebatan dia. Kemampuan dia berperang yang luar biasa. Bukan, dia tahu karena bergantung kepada Tuhan, bukan pada kekuatan manusia. Bapak Ibu sekalian, kita sering menghadapi pertempuran dalam hidup ini, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pertempuran secara fisik, ya, berseberangan pandangan dengan rekan-rekan kerja dan segala macam, tapi juga secara rohani. Banyak orang-orang yang tidak menyukai kita. Bagaimana seharusnya kita lakukan? Maka andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dalam pertempuran yang kita hadapi setiap hari ini, serahkanlah kepada Tuhan. Sebagai contoh, seandainya ada konflik dalam keluarga, masalah orang tua dengan anak, masalah suami dengan istri, masalah adik dan kakak dan seterusnya. Banyak konflik dalam keluarga itu. Atau kesulitan dalam pekerjaan kita. Doalah kepada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Supaya apa? Tuhan menolong kita. Karena Tuhan lebih besar dari seluruh permasalahan kita. Maka kita mencontoh Yosua. Mengandalkan Tuhan. Dalam pertempuran, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam tiap langkah kehidupan kita. Yang ketiga, kita melihat apa lagi? Nah, Yosua dalam masa tuanya, masa akhirnya, ya, dia menuntun bangsa Israel tetap taat kepada Tuhan. Kita lihat Yosua pasal 24, ayat 14 dan 15. Ini pasal terakhir dari Yosua dan inilah khotbah terakhir Yosua di depan bangsa Israel. Dia sudah tua, dia harus mundur. Maka dia memberikan nasihat kepada bangsa Israel.
Yosua 24 ayat 14 dan 15. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15, namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepada nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua di akhir hidupnya, akhir pelayanan dia karena dia sudah tua, Yosua meninggal umur 110 tahun, dia berpidato pidato perpisahan pada seluruh bangsa Israel. Dia ingatkan lagi, ayat 14, jangan nyembah berhala. Tinggalkan berhala-berhalamu itu, tapi tetap setialah kepada Tuhan. Di Yosua memimpin bangsanya tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, selain tetap setia pada Tuhan, layanilah Tuhan. Ya, ayat yang ke-15, layanilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat dikasihi Tuhan, apakah yang menjadi ilah kita dalam hidup kita ini? Harta kita, nama besar kita, titel kita, dan seterusnya. Banyak sekali yang menjadi ilah dalam kehidupan kita. Bukan lagi wujudnya patung kita sembah, bukan. Tapi apa? Hati kita yang menyingkirkan Tuhan dari tempat yang utama, itu sudah menjadi berhala kita. Apa yang menjadi berhala kita? Apa yang menjadi sesembahan kita? Maka nasihat Yosua bisa kita pakai. Tinggalkan penyembahan berhala itu dan tetap setia pada Tuhan dan melayani Tuhan. Sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab menuntun orang lain. Keluarga kita, teman kita, rekan kerja kita untuk hidup taat pada Tuhan. Mudahkah itu? Oh, sangat-sangat sulit. Maka biarlah kita boleh belajar dari Yosua. Kita dipanggil untuk menjadi teladan. Nah, kalau kita sebagai role model, menjadi teladan, masakan hidup kita tadi masih nyembah berhala, ada sesuatu yang menjadi utama dalam hidup kita, meninggalkan Tuhan dari tempat utamanya. Padahal kita role model mereka. Maka sering istilah yang kita dengar, orang Kristen kok begitu? Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Kita ini hidup seperti hidup dalam rumah kaca. Apapun yang kita lakukan, pasti ada komentar orang. Kita bertindak baik, orang komentar, masih ada maunya dia berbuat baik seperti itu. Apalagi kita berbuat tidak baik terhadap karyawan kita tidak care, tidak peduli dengan karyawan kita, semua bilang, katanya Kristen ya, kok bos saya seperti itu ya, nggak peduli sama karyawan, dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi saya sebagai guru agama Kristen, ada saja celoteh anak-anak itu. Pak, kok nilai saya jelek sih? Katanya kan penuh kasih. Aduh, apa hubungannya ya? Lah kamu bikin ulangan gak bisa, ya itulah nilai yang kamu peroleh. Jangan salahkan pelajaran agamanya. Ya kamu gak belajar. Pak, repot saya jelek. Sampai orang tua seringnya, kalau kita ada acara, namanya kita Parent Teachers Conference, jadi kita undang orang tua, itu kita memberikan laporan hasil belajar anakmu seperti ini loh. Ada orang tua yang marah-marah sama saya. Masa nilainya jelek begini? Padahal dia itu aktif di gereja, ikut paduan suara, ikut ini, ikut itu. Kok jelek? Ini bukan Kristen ya?
Duh, saya jelaskan. Anak bapak ibu nilainya turun karena apa? Pak tanya nanti ya sama anaknya. Banyak tugas yang tidak dia lakukan. Kalau tugas nggak lakukan ya berarti kan nggak ada nilai, ya 0. Lah kalau 8 kali dapat tugas, 8 nggak dikerjain, ya nilainya 0, nilainya pasti jeblok. Pasti di bawah 30. Kita sebisa memperkirakan ya. Jadi jangan salahkan pelajaran agamanya. Dan apa hubungannya tadi nilai jelek dengan kegiatan di gereja, di sekolah minggu dan seterusnya. Bagus mau melayani Tuhan. Tapi juga ada tugas dia sebagai siswa. Melakukan tugas-tugas diberikan sekolah dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu, kita adalah role model orang-orang di sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan Yosua yang dipimpin Roh Kudus memberikan contoh yang luar biasa buat kita semua. Contohnya bagaimana? Agar hidup kita patuh kepada perintah Tuhan. Agar hidup kita bergantung penuh pada Tuhan di dalam segala hal. Tidak area tertentu saja, saya mau patuh pada Tuhan ada tertentu. Kalau minggu saya patuh Pak, Senin sampai Sabtu, enggak itu kan dunia saya. Enggak bisa. Sepatuh pada Tuhan sepanjang seluruh hidup kita ini. Karena kita role model bagi orang-orang yang melihat kita. Dengan mengikuti teladan Yosua, kita dapat menjalani hidup dengan penuh kemenangan rohani. Dan kita boleh menyaksikan ketika hidup dipimpin oleh Roh, kita boleh menyaksikan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Sehingga Tuhan memberkati kita. Menarik kalau dilihat dari contoh Yosua ataupun contoh-contoh lain dalam Alkitab. Dan dalam kehidupan manusia adalah manusia itu baru taat ketika sudah kepepet dan tidak ada jalan keluar. Ketika dalam kondisi sulit, tidak punya jawaban, mau tidak mau mereka terpaksa harus taat begitu, Pak. Faktanya adalah juga ketika sudah lolos dari kesulitan, dan hidup mapan, punya kemampuan, punya kekuatan, punya kekayaan, punya pengaruh, lalu merasa bahwa I can do it by myself. Itu sebabnya mungkin manusia seringkali dipepet-pepet begitu ya Pak. Sulit sekali menjaga hati dan sikap ketika posisi kita mampu begitu. Ada tips nggak Pak? Untuk supaya berjaga diri. Terima kasih. Ya ini Pak tipsnya. Hidup dibimbing Roh Kudus. Memang tidak mudah. Kita akuin. Kenapa nggak mudah? Karena ada kekuatan lain yaitu iblis. Yang selalu ingin apa? Kita meninggalkan Tuhan. Itu mengerjakan iblis begitu. Jadi ya kita harus peka Pak kepada pimpinan Tuhan. Ya kita harus banyak membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan menolong kita, memberikan arahan pada kita, apa yang harus kita lakukan. Jadi prinsipnya kita mau milih, yang ini perintah Tuhan, atau yang ini godaan iblis. Maka betul sekali doa Tuhan Yesus, doa Bapa kami ya, jauhkan kami dari segala macam pencobaan. Karena pencobaan akan membawa kita jatuh dalam dosa. Maka perlu sekali. Yang pertama kita harus mengerti bahwa sifat manusia mau enaknya sendiri. Cari yang enak, susah, enggak mau ngapain gua. Cari yang susah. Yang kedua, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan pagi ini ya, tadi ingatkan. Untuk hidup dipimpin Roh Kudus. Jadi tipsnya apa? Ya kembali, banyak baca firman Tuhan. Mungkin ketika kita baca firman Tuhan, saya sulit Pak baca firman Tuhan, gimana apalagi saya mau menghafal seluruh kitab kan nggak mungkin. Betul, karena kita tidak mempunyai tradisi menghafal ayat Alkitab.
Tapi ketika kita baca firman Tuhan akan ada dalam hidup kita seperti bank data. Nah, percayalah, suatu saat nanti ketika kita dalam keadaan sulit, bukan tadi kepepet baru ingat Tuhan, enggak. Tuhan yang mengingatkan kita dalam keadaan sulit, ada masalah, Tuhan akan ingatkan kita. Firman Tuhan yang kamu baca itu akan berbicara kepada kita. Sehingga kita tahu, oh ini jalan keluar. Jalan keluar yang dari Tuhan. Pasti beda dengan jalan keluar yang diberikan oleh iblis. Ya, tidak ada jalan lain Pak. Untuk kita boleh tetap setia membaca firman Tuhan. Itu. Terima kasih. Ya Pak Oscar. Tolong. Terima kasih Pak Yusuf. Kalau Pak Andri bertanya begitu, justru saya kebalikannya gitu ya. Kalau kita simak dengan seksama apa yang tadi Pak Yusuf sampaikan itu luar biasa. Bagaimana terjadi hal-hal yang luar biasa terhadap Yosua dan orang Israel. Penyertaan Tuhan gitu ya. Kalau kita bicara bagaimana Musa membawa bangsa Israel dari Mesir sampai ke pegunungan, Musa mati di Gunung Nebo dan dilanjutkan oleh Yosua. Nah tadi Pak Yusuf juga udah bahas hal yang tidak mungkin bagaimana mereka bisa menyeberang Sungai Yordan, karena mereka keturunan kedua di padang gurun, mereka nggak bisa berenang. Tapi Tuhan bisa berkuasa ketika mereka taat. Dan mujizat itu terjadi, Sungai Yordan bisa kering dan mereka bisa melewati. Dan juga bagaimana tembok Yeriko runtuh. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup kita. Kita sudah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dari hal yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin ternyata bisa gitu ya. Tapi kembali Pak Yusuf. Bagaimana seperti orang bangsa Israel itu sudah merasakan mujizat itu, tapi justru mereka juga tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka mendirikan patung untuk disembah, malah memberikan menyembah berhala. Hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita. Kita sudah merasakan firman Tuhan, sudah merasakan penyertaan Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa. Tapi terus terang di sana tetap ada keraguan Pak, ada kebimbangan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa teguh beriman seperti Yosua, tetap beriman sampai pada akhir hidup kita. Terima kasih Pak. Ya ini problem yang kita hadapi semua. Ya. Tidak ada orang yang hidupnya imannya ya di atas terus. Pasti satu-satu turun, naik lagi, turun, naik lagi. Kita lihat kehidupan Musa sendiri, betapa dia dekatnya dengan Tuhan. Musa ya, tiap hari dia bisa omong-omong sama Tuhan, diskusi sama Tuhan. Tapi toh satu saat dia jatuh, marah sekali, sehingga dia pukul batu. Harusnya kan tidak dipukul, tunjuk saja ya, pukul berarti dia kondisi turun. Maka Tuhan bilang pada Musa, Musa, engkau melanggar kekudusanku. Di kitab Bilangan ditulis itu. Jadi bukan masalah Musa melanggar perintah Tuhan, bukan. Suruh nunjuk kok mukul. Tapi Tuhan katakan melanggar kekudusanku. Jadi artinya apa? Manusia naik turun begini. Kalau sudah di atas terus, ya berarti bukan manusia ya, malaikat lah gitu. Jadi memang itulah kehidupan manusia. Naik turun. Yaitu kita bisa alami sendiri dan kita bisa melihat contoh kehidupan bangsa Israel. Yang dia apa? Dan mengalami mujizat yang luar biasa, masih saja dikasih makan, kasih minum 40 tahun, masih bisa marah-marah. Mama Musa, mending kami balik Mesir lagi, daripada mati di padang gurun. Itulah sifat manusia. Jadi bagaimana caranya? Bagi kita boleh tetap setia, ya kembali. Doa kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Karena kita semua tahu, kita ini begitu lemah. Jadi ya nggak ada cara lain. Dan yang pertama kita menyadari kita ini naik turun,
Yang kedua, turun ya jangan lama-lama. Cepat naik lagi. Nah, kita berdoa pada Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Itu akan menolong kita untuk kita pulih lagi kembali naik ke atas. Dekat dengan Tuhan. Ya. Ya, mungkin itu bisa. Terima kasih. Cinta. Mungkin saya mau ini aja sih Pak, mau mengklirkan sedikit saja. Maksudnya gini, ketika tadi disebutkan di awal kan, judulnya kan hidup dipimpin Roh Kudus. Nah, sekilas tadi sebenarnya saya berpikir mungkin ini mungkin cerita tentang perjanjian baru ini. Awalnya saya berpikir seperti itu, bahwasanya kan Roh Kudus itu kan pertama diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Awalnya kan seperti itu. Cuma kan memang dijelaskan lagi bahwasanya memang dari perjanjian lama pun ada Roh Tuhan itu sudah yang di atas harus segala macam. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, kan di sini kan Yosua dipimpin Roh Kudus jelas misalnya seperti itu. Cuman saya mau bertanya misalnya ketika memang pada perjanjian lama sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada. Roh Tuhan itu sudah ada, sudah datang kepada orang-orang yang dipercaya Tuhan. Kenapa sewaktu misalnya pas di perjanjian baru itu seolah-olah ada perbedaan sifat gitu, ada perbedaan karakter dari Roh Kudus di perjanjian lama sama di perjanjian baru, karena kan kamu jangan pergi dulu dari kota ini sampai nanti Roh itu turun kepada kamu. Jadi apakah memang itu hal yang berbeda atau bagaimana? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, Roh Kudus sama dengan Roh Allah. Itu istilah saja ya. Jadi kita percaya adanya Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu konsep Tritunggal sudah ada dari sejak awal. Di Kejadian sudah ada, ya. Kitab Kejadian, Roh Allah melayang-layang di atas bumi ini. Berarti konsep Tritunggal sudah ada dari dulu. Dan memang Allah menginginkan semua mengerti hal ini. Tapi perkataan atau kata Tritunggal atau Trinity baru muncul abad kedua Masehi. Kata itu ya. Tetapi pengertian atau konsepnya itu sudah ada dari awal sekali. Jadi ingin saya katakan dari dulu sudah ada Roh Kudus, sudah ada. Cuman kembali kita lihat siapa yang menulis kitab PL, sejak Kejadian itu, Musa. Siapakah Musa? Orang Yahudi. Siapakah Yahudi pada waktu itu? Ya kan ribuan tahun sebelum Masehi. Pasti cara berpikir mereka beda dengan kita sekarang ini di PB. Pasti beda. Tapi yang jelas Roh Kudus itu ada. Bukan suatu daya, bukan suatu kekuatan, bukan. Tapi Allah sendiri yang berbicara kepada umatnya. Nah, jadi Allah berbicara kepada umatnya sesuai dengan kemampuan umat pada waktu itu. Jelas sekali pengetahuan bangsa Israel pada zaman ribuan tahun sebelum Masehi beda dengan pengetahuan kita sekarang ini. Jadi Allah menyesuaikan dengan kemampuan mereka untuk mengerti siapakah Roh Kudus itu. Roh Kudusnya sama. Sehingga kitab Ibrani mengatakan Allah itu sama. Dulu, sekarang, dan akan datang tidak berubah. Yang berubah apanya? Manusianya yang memahami keberadaan Roh Kudus itu. Roh Kudusnya tetap nggak berubah. Allahnya tetap, Yesusnya tetap. Tapi di PL kok nggak ada Yesus ya? Di PL kok nggak ada Yesus? Ya, karena Tuhan Yesus belum turun ke dunia. Tapi sudah ada belum? Ada di surga, sudah ada di kekekalan itu. Nah, seperti itulah pengertiannya. Jadi Alkitab ingin mengatakan sesuai dengan kemampuan pada waktu itu. Contoh yang lebih gampang lagi, kacamata. Di PL sudah kacamata belum? Mungkin PB juga belum ada ya. Tapi misalkan ya sudah zaman sekarang orang kata, itu loh alat yang ditaruh di kepala dekat dengan mata dari
bisa dari kaca, bisa dari plastik, tapi bisa sesuatu dengan lebih jelas. Kan panjang sekali penjelasannya itu. Nah, sekarang ada istilah kacamata titik, semua sudah tahu. Jadi artinya apa? Perlu penjelasan khusus ketika Allah ingin menjelaskan siapakah Roh Kudus itu di PL. Pasti beda dengan di PB. Kalau di PB, Tuhan katakan dialah penolong yang menolong kamu. Aku naik ke surga supaya dia bisa turun menolong kamu. Kalau Tuhan Yesus mengatakan begitu di zaman PL, nggak ada yang ngerti. Lah kok naik turun ya, Tuhan kok naik turun ya? Jadi sama Roh Kudusnya, oknumnya, pribadinya sama, tapi pengertian orang pada waktu itulah yang bisa berbeda. Maka pengalimatannya berbeda, tapi meaningnya, esensinya sama Roh Kudus itu. Ya, mungkin itu bisa menjawab.